Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen catur 960 ataupun Vis Random Over the Board yang berlangsung di Jerman, yang sudah memasuki babak semifinal game kedua. Game kedua tadi malam di semifinal antara Nordibek Abdusatorp versus Magnus Carlsen berakhir remis kawan. Artinya Magnus Carlsen lolos ke final kawan. Setelah pada game pertama menang atas Nordibek Abdusatorp, kemarin gamenya sudah kita ulas, dan nanti Magnus Carlsen akan berjumpa dengan Fabiano Caruana. Fabiano Caruana ini pada game pertama sempat dikalahkan oleh Levon Aronian. Pada game kedua tadi malam, Caruana membalas yang memaksa berlanjut ke tie breaks, dan seperti yang kalian lihat kawan, berlanjut sampai 5 game tie breaks kawan. Akhirnya di game terakhir pada game ke-7 ini Fabiano Caruana menang saat pegang hitam dan akan berjumpa dengan Magnus Carlsen di final. Untuk tempat ketiga ada Nordibek Abdusatorp bertemu dengan Levon Aronian. Sedangkan untuk perebutan posisi kelima kawan ada Alireza Firosa akan berjumpa dengan Domara Jugukes. Dan posisi ke-7 ataupun ke-8 diperebutkan oleh Ding Liren ataupun Vincent Kemmer. Di game kedua Alireza ini bermain remis melawan Ding Liren kawan. Sedangkan Gukes menang atas Vincent Kemmer kawan lewat permainan tie breaks dan bertemu dengan Alireza Firosa untuk memperebutkan tempat kelima. Oke, untuk game yang akan kita ulas, kita dahulukan permainannya King Magnus kawan melawan Nordibek Abdusatorp pada game kedua. Game pertamanya sudah kita ulas. Nah, Magnus Carlsen ini sempat kalah juga oleh Nordibek Abdusatorp dalam permainan rapid 25 menitan. Tapi kemarin di game pertama Magnus Carlsen membalas dalam permainan 90 menit kawan. Nah, sekarang game kedua hanya butuh hasil remis saja bagi Magnus Carlsen untuk melaju ke babak berikutnya. Seperti apa gamenya? Langsung saja pion D4 di sini kawan, diawali oleh Nordibek Abdusatorp. Ya, langkah prinsipal seperti catur biasa untuk mendapatkan kontrol petak pusat secepat mungkin. Tidak terburu-buru juga untuk buka akses bagi menteri dengan pion E, buka akses bagi gajah terang, ataupun dengan pion F kan, buka akses bagi gajah gelap. Dia ingin kuasai petak pusat terlebih dahulu. Diikuti dengan pion C4K, pion E4K, nah Carlsen pion F5. Hampir mirip kawan dengan permainannya siapa kemarin, Ding Liren melawan Alireza Firosa. Cuma posisi bidaknya tidak seperti ini. Kemarin di gamenya Ding Liren versus Alireza Firosa, bidak-bidaknya seperti ini kawan. Raja bersama menteri berada di pusat. Sama kemarin pion D4 dibalas dengan pion F5. Cuma beberapa langkah berikutnya kuda terjebak kawan di petak H5. Kemarin sudah kita bahas di mana seorang juara dunia di tahap pembukaan kudanya sudah terjebak karena ada kuda E7 dari Alireza. Nah, bagi kawan-kawan yang belum nonton videonya, nanti di akhir video saya akan sertakan linknya bagaimana Ding Liren kolaps begitu cepat di awal pembukaan kawan. Sebetulnya beberapa langkah berikutnya Ding Liren juga mendapatkan pion yang banyak. Kalau dihitung-hitung secara materi kawan, ya tidak rugi kehilangan kuda. Tapi sayangnya posisinya dalam posisi yang kurang bagus kawan. Akhirnya kolaps di langkah ke-26. Oke, kembali lagi ke permainannya Nordibek Abdusatorp versus Magnus Carlsen. Pion C4 lanjut Abdusatorp. Nah, dibalas dengan pion C5 menantang pertukaran. Ditolak dengan pion E3. Kalau Stockfish menyukai langsung terima kawan. Tapi pion E3 dipilih oleh Nordibek Abdusatorp. Pion G6 saran dari Stockfish. Tapi Magnus memilih dengan langkah pion D6 saja. Kemudian di sini pion F4 diikuti dengan kuda berkembang ke petak F6. Lanjut Magnus, ada kuda F3 diikuti baru sekarang pion G6. Tempatkan gajah di diagonal gelap panjang mungkin. Kemudian kuda berkembang ke F2 terlebih dahulu. Balas Nordibek Abdusatorp siap menempati peta E5 kawan. Baku hantam terjadi, mungkin diambil balik menggunakan pion, terjadi pertukaran. Kuda bisa menempati peta E5 ataupun juga bergerak ke peta G5 nanti. Dibiarkan saja, gajah G7 melanjutkan pengembangan. Ada pion H3 terlebih dahulu. Kuda berkembang ke F7 lanjut Magnus. Sekarang pion G4 menantang pertukaran di peta G4. Dan ditolak Magnus. Ya, harapannya diterima, tentu masih kuat kontrol nanti di baris ke-5 ini kawan di sisi menteri. Magnus mencoba dorong pion D5 kawan untuk membuka lajur-lajur pusat. Langkah ciamik juga kosongkan ruang bagi kuda untuk bisa lompat nanti ke peta E4 ini. Pion D pukul pion C5, ini pilihan yang bagus kawan ketimbang dengan langkah pion C pukul pion D5. Kalau dengan langkah seperti ini, ambil balik dengan kuda, memberikan tempat bagi kuda pressure pion yang di sini
Kuda satunya siap juga manuver ke peta E4 dan di sini juga terbuka lajur C kawan. Pion C pukul, maksud saya pion D pukul pion C5. Memang terlihat kalian akan punya pion yang merepotkan di sini. Nah, di sini putih akan kehilangan juga pion yang ada di peta E3 kawan. Pertukaran menteri kah, ambil balik dengan kuda lebih baik yang kuat kawan, untuk buka akses bagi gajah juga berkembang. Kembali lagi ke langkah aslinya. Pilihan terbaik dari Nordic Back Abdus Satrop dengan pion D pukul pion C5. Benteng ambil balik pion C5. Nah, di sini pion pukul pion kawan. Nah, baku hantam baru bisa melanjutkan dengan langkah pion B4 untuk usir benteng. Ataupun kalian balik dengan pion B4 terlebih dahulu usir benteng. Stockfish menawarkan mundur ke peta C7 atau ambil pion yang di sini. Ya, ataupun dengan pion F pukul pion G4 terlebih dahulu. Tapi sedikit lebih kuat menurut engine dengan benteng ambil pion C4 kawan. Nah, gajah ambil benteng di sini, ambil balik oleh pion. Pertukaran menteri kawan, ambil balik oleh kuda, pion masih cukup aman dijaga oleh gajah. Dan berlanjut dengan pion F pukul pion G5, maksud saya pion G pukul pion F5, pion G ambil balik pion F5, diikuti kuda mungkin bisa bergerak ke peta D4 kawan. Untuk serang pion di sini tentu kalian harus jaga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, dan menurut engine permainan dalam posisi level walaupun hitam kalah kualitas perwira. Dengan pion B4 untuk usir benteng, atau kalian dahulukan dengan pertukaran pion G pukul pion F5. Tapi Abdus Satrop memilih dengan langkah kudanya ke peta E5 menantang pertukaran kuda untuk backup peta C4-nya juga. Magnus Carlsen meladeninya kawan, kuda pukul kuda E5 melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan menteri ini bergerak ke peta C7 agar rajanya bisa rokade, benteng langsung menempati lajur C nanti kawan, bertumpuk bersama menteri. Idenya seperti itu. Kalaupun terjadi baku hantam di sini masih ada gajah. Kalau ada serangan pion B4 di sini kawan, nah menteri bisa pin pion ini, tidak bisa ambil benteng. Yang terkuat seperti itu, tapi Magnus memilih langsung meladeni pertukaran kuda pukul kuda E5, ambil balik menggunakan pion untuk ganggu kuda. Kuda ke E4 menantang pertukaran kuda, langsung caplok, ambil balik menggunakan pion F kawan. Nah, pion putih rusak kawan, di sini bertumpuk dalam posisi kena serangan. Ada gajah H2 berkembang untuk proteksi pion. Di sini menteri naik ke peta C7 bersama benteng, tekan lajur C kawan, dan juga tekan pion yang sendirian di pusat di peta E5. Dan terlihat di sini Magnus unggul satu pion. Di langkah berikutnya sudah sangat jelas, sulit di backup lagi pion ini, jatuh sudah kawan nanti di langkah berikutnya. Nah, pion C pukul pion D5 yang terkuat di sini kawan. Tapi memilih keluarkan menteri ke peta A4, langkah blunder di sini untuk memaksa pertukaran menteri mungkin atau ambil pion nanti kawan. Dengan langkah pion C pukul pion D5, kemungkinan akan berlanjut dengan langkah pertukaran benteng, ambil balik oleh menteri. Nah, bisa berlanjut dengan gajah ambil pion pusat ini kawan. Terserah kalian melanjutkan dengan gajah pukul gajah ataupun menteri ambil menteri, tapi kurang kuat dengan menteri pukul menteri kawan. Ya, gajah pukul gajah di sini ambil balik oleh menteri. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri ke peta C2 untuk proteksi atau menyerang pion yang di sini kawan. Dan pion ini juga jatuh di langkah berikutnya, tapi permainan masih dalam posisi level. Nah, kalian bisa rokade panjang di sini kawan. Hitam juga bisa melakukan hal yang sama ataupun buka ruang bagi raja saja dengan pion A6 untuk bersembunyi. Jangan khawatir, peta gelap. Karena putih hanya punya gajah terang, masih sama dengan gajah terang, permainan dalam posisi level. Tapi memilih dengan menteri ke peta A4, ada pion B5 kawan, serang menteri. Tentu saja kalau kalian ambil dengan pion, benteng di bawah jatuh skakmat satu langkah. Menteri mundur ke C2 dan Magnus pion B pukul pion C4. Magnus unggul satu pion kawan di sini. Lanjut menteri ke C3, proteksi pion di pusat, ada gajah E6 melakukan pengembangan, kemudian gajah E2 juga melakukan pengembangan, raja naik ke B7, Magnus Carlsen tidak rokade kawan, hanya memberikan jalan bagi bentengnya segera ditumpuk nanti di lajur C. Dan rokade panjang atau rokade sisi kanan, kalau kita menyebutnya sekarang rokade panjang karena raja berada jauh kawan, tapi dalam catur biasa kalau rokade seperti ini rokade pendek yang hanya menyisakan satu peta dipilih oleh Abdus Satrop. Dan menteri ke B6 lanjut Magnus, di sini ada pion A4.
Hentikan dengan pion A5 oleh Magnus, kemudian benteng AB1 untuk persiapan dukungan bagi pertarungan di lajur B, langsung dihentikan dengan menteri B3. Benteng FC1 lanjut Abdus Satrop, yang terkuat gajah ini bergerak ke petak G3 kawan. Tapi dengan benteng FC1 kemudian Magnus meladeni pertukaran menteri agar permainan lebih sederhana, melewatkan sesuatu yang lebih kuat. Tapi memang kawan, kalau Stockfish menyarankan dengan langkah terkuat dengan gajah H6, di sini ada gajah F4, pertukaran gajah. Memang masih sangat kawan, sulit untuk menentukan langkah terbaik di posisi ini. Mungkin menteri ini mundur, menahan diri, mungkin ke petak B4 saja. Kalau melakukan pertukaran di sini, harapannya permainan akan tertutup kawan di sisi kiri ataupun sisi kanan nanti. Dan benteng-benteng ini juga siap menghentikan laju pion ini kawan. Tetap pion ini bisa jatuh, tetap akan merugikan juga bagi putih walaupun dengan pertukaran semacam ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Magnus Carlsen hanya butuh hasil remis. Apa salahnya untuk simplifikasi memulai permainan endgame kawan. Dan pion B ambil balik menteri hitam dengan discover check open skak. Rajanya bergeser ke C7, kemudian pion H4 lanjut no back Abdus Satrop. Benteng bergeser turun ke C6. Di sini ada benteng B5. Siap doubling kawan. Diikuti benteng B6 menantang pertukaran. Doubling benteng CB1. Magnus simplifikasi melakukan pertukaran kawan. Ambil balik menggunakan benteng. Tidak membiarkan pion hitam ini begitu saja lolos tanpa halangan kawan. Jadi ambil balik menggunakan benteng di sini. Raja naik ke peta C6. Gajah G3 lanjut di back Abdus Satrop. Sekarang pion H6. Ya, kalau salah satu pion ini didorong, kebalikannya pion hitam akan didorong dan tertutup di sisi kanan kawan. Pion G5, pion H5. Nah, raja naik ke G2, diikuti gajah bergerak ke peta F5 lanjut Magnus. Di sini gajah D1 pilihan dari Abdus Satrop, kemudian gajah tarik mundur ke peta C8 kawan. Benteng turun ke B2, kembali Magnus gajah F5. Benteng naik ke B5, gajah mondar-mandir saja. Magnus hanya butuh hasil remis kawan. Nah, permainan remis berakhir di langkah ke-33 dengan pengulangan langkah. Sebetulnya pada posisi Magnus masih di posisi menang kawan. Coba lihat struktur pion, jalur-jalur yang terbuka kawan. Ini tetap menguntungkan bagi hitam. Ada satu pion lemah kawan yang bisa nanti diserang oleh raja bersama gajah gelap. Nah, pion ini jatuh juga. Nah, kesempatan dengan pion mayoritas di pusat akan memberikan kesempatan beberapa pion bisa lolos. Nah, kalian mungkin nanti adu benteng di lajur B kawan. Raja mundur sejenak untuk berikan dukungan bagi benteng, menantang pertukaran di peta di lajur B kawan. Anggap saja raja ini ke C7, persiapan bergeser nanti raja ke F2 kah, terserah. Idenya hampir seperti itu kawan. Kalaupun di sini gajah ini juga siap ditempatkan ke sini nanti kawan. Awasi peta terang ini apabila ada tusukan benteng yang mencoba menusuk ke sini kawan. Nah, kalian bisa tempatkan gajah ini ke peta E6 terlebih dahulu. Pion kalian ini juga lemah, nanti bisa diserang oleh benteng, oleh gajah kawan. Setelah benteng ini bergerak ke lajur yang terbuka juga, tetap akan memberikan keuntungan bagi hitam. Tapi Magnus bermain simpel, hanya butuh hasil remis, mondar-mandir saja kawan benteng gajah tadi, dan permainan remis di langkah ke-33. Oke, itulah kawan game kedua antara Magnus versus Abdus Satrop yang berakhir remis dengan pengulangan langkah. Magnus melaju ke babak final bertemu dengan Fabiano Caruana. Ya, terbilang final ideal kawan, di mana pecatur nomor 1 dunia berhadapan dengan pecatur nomor 2 dunia Fabiano Caruana. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.